Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memproyeksikan indeks harga saham gabungan berada di kisaran 6.800 pada akhir 2021. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditaksir mencapai 5%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di kisaran 6.800 hingga 7.000 pada akhir Desember 2021. Airlangga menjelaskan hal itu seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021, baik global maupun Indonesia yang lebih optimistis karena didorong oleh sentimen positif terkait vaksinasi COVID-19 yang telah mencapai 12 juta dosis per 3 Januari 2021 di seluruh dunia. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada tahun 2021 berada di posisi 4,4%. Sementara itu, pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 di kisaran 4,5 sampai dengan 5%. Optimisme juga terlihat di pasar modal sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global tercermin dari volatility index dan credit default swap sudah semakin membaik dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800 ataupun ke 7.000 di akhir Desember 2021. Selain itu, pada 22 Desember 2020, IHSG sempat menyentuh level 6.165. Tertinggi sejak Maret 2020 meskipun gagal bertahan di level 6.000 pada akhir perdagangan 2020. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, ekonomi di tahun 2021 diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Begitu juga dengan kondisi pasar modal Indonesia. Dan langsung saja kita bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Halo siang Mangi. Ya halo, selamat siang Fajar. Ya, apa kabar Mangi? Saya baik, terima kasih Fajar. Luar biasa ya, semoga sehat selalu, tetap semangat begitu ya di awal tahun 2021 ini. Nah Mangi, terkait bahasan kita kali ini, proyeksi pasar modal Indonesia di tahun 2021. Ini kita awali dari sisi ekonominya terlebih dahulu. Bagaimana kemudian laporan dari Mangi terkait proyeksi baik pertumbuhan ekonomi ataupun mungkin pasar modal yang bisa dibagikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, selama kurang lebih 10 bulan ya Indonesia ini mengalami pelemahan ekonomi, kemudian sempat juga mengalami resesi di kuartal ketiga 2020 karena untuk PDB-nya sendiri ini minus sekitar 3,49%. Tapi kemudian ketika memasuki tahun 2021, berbagai proyeksi bermunculan nih, baik dari pemerintah maupun dari lembaga keuangan. Ternyata proyeksinya ini untuk ekonomi di 2021 ternyata dikatakan bisa semakin membaik, bahkan untuk pertumbuhan ekonominya juga mencapai 5% ya untuk proyeksinya. Kemudian ternyata angka 5% tersebut juga ini lompat jauh Fajar dan pemirsa dari proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2020. Karena di sepanjang tahun 2020 untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi ini hanya mencapai sekitar minus 0,6% sampai dengan minus 1,7%. Kemudian ternyata perbaikan atau pemulihan ekonomi di tahun 2021 juga akan diiringi ya dengan perbaikan kondisi pasar modal Indonesia, dan ternyata salah satu sentimen positif ya yang menyebabkan pemulihan ekonomi kemudian juga perbaikan kondisi pasar modal Indonesia adalah pendistribusian vaksin yang pada tanggal 3 Januari 2020 ini sudah mencapai lebih dari 12 juta vaksin yang didistribusikan hampir ke seluruh negara-negara yang ada di dunia Fajar dan pemirsa. Oke, jadi memang pertumbuhan ekonomi terkontraksi begitu ya dari dalam negeri di tahun 2020, kita tahu hingga kuartal 3 tadi yang sudah disebutkan Mangi minus 3,49%, sementara sepertinya proyeksinya juga belum bisa terlalu jauh tapi memang cukup lebih baik, dan di tahun ini diproyeksikan 5% begitu ya. Nah dari pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan cukup positif Mangi, kalau untuk pasar modal sendiri ada proyeksi yang juga positif kah?
Ya, tentunya untuk pasar modal sendiri juga diproyeksikan akan semakin positif ya, atau kinerjanya juga semakin membaik karena terdorong dari pemulihan ekonomi tadi, dan juga ternyata bisnis-bisnis di Indonesia ini juga sudah mulai berjalan meskipun masih perlahan, Fajar. Dan ternyata jika kita tarik lagi ke kondisi ekonomi global ya, dan saat ini meskipun untuk Amerika Serikat sendiri contohnya, meskipun kembali melakukan lockdown, tapi ternyata untuk pasar impor dan ekspornya juga sudah mulai berjalan. Jadi bisa dikatakan ini juga akan memberikan sentimen positif terhadap pasar modal Indonesia. Oke, jadi beberapa sentimen juga diharapkan bisa menjadi katalis begitu ya, atau penggerak bagi pasar modal Indonesia terutama di tahun 2021 ini. Sementara kita tahu pemirsa di tahun 2020 memang tahun yang cukup berat, IHSG sempat jatuh begitu ya di akhir Maret begitu ya, menyentuh level 3.900-an, tapi perlahan-lahan mulai bangkit dan sudah bisa menyentuh level-level yang cukup baik begitu ya, level-level yang cukup positif. Dan juga kita akhirnya bisa mendapatkan sejumlah data bahwa ada beberapa kinerja yang memang membukukan performa yang cukup positif ya Mang ya. Dan ini juga saya ingin bagikan ke pemirsa, di antaranya ada sektor pertambangan di mana di sepanjang tahun 2020 ini mencatatkan kenaikan 25,36%. Beberapa saham tercatat menjadi pendorong begitu ya, seperti Aneka Tambang dan juga Inco, karena kita tahu ini juga didorong oleh sentimen dan juga informasi terkait pengembangan EV atau electric vehicles di Indonesia dan juga pengembangan pabrik baterai, karena kita tahu Indonesia punya cadangan nikel yang luar biasa. Sementara itu batu bara juga menjadi salah satu komoditas yang cukup menarik dari sektor pertambangan yang mengalami kenaikan luar biasa di tahun 2020. Sementara itu sektor lainnya juga mencatatkan kinerja positif, ternyata ada keuangan ataupun perbankan. Kita tahu ini memang juga menjadi salah satu bobot utama dari indeks harga saham gabungan, di mana ini kita lihat masih cukup baik begitu ya perkembangannya, dan didorong oleh saham-saham big caps atau saham-saham berkapitalisasi besar, termasuk di tahun 2020 kemarin juga cukup diwarnai dengan informasi seputar merger Bank BUMN Syariah ya, dan ini juga mungkin menarik perhatian dari Anda. Dua sektor itu sepertinya juga bisa saya sedikit ulas untuk Anda begitu terkait dengan perkembangan pasar modal di tahun 2020. Sementara itu Mangi, dari 2020 sendiri proyeksinya di tahun 2021 seperti apa ini? Untuk proyeksi pasar modal ya di tahun 2021 ternyata menurut Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian ini ada optimisme untuk semakin membaik atau semakin tumbuh di tahun 2021 yang ternyata tergambar dari penurunan resiko ketidakpastian di pasar keuangan global. Ternyata itu juga tergambar nih Fajar dan pemirsa dari kredit default swap yang semakin membaik, dan pada November 2020 ternyata sudah berada di angka 72,68. Kemudian ternyata IHSG juga diproyeksikan bisa menyentuh level 6.800 pada akhir 2021. Kemudian ternyata per tanggal 4 Januari 2021 kemarin ini sudah sekitar 28 perusahaan yang antri begitu ya untuk listed di Bursa Efek Indonesia, dan ternyata sudah ada satu emiten juga yang akhirnya melakukan IPO di tanggal 4 Januari 2021, yaitu adalah PT FAP Agri Tbk. Kemudian ternyata di pembukaan perdagangan Fajar tanggal 4 Januari 2021 ternyata IHSG juga dibuka menghijau di level 5.900 dan diikuti dengan peningkatan ya dari saham-saham di LQ45 yang meningkat ya sekitar 0,44%. Kemudian ternyata menurut proyeksi dari Gemma Guyardi ya selaku Presiden Direktur Astronaci Internasional, meskipun di tahun 2021 ini untuk pasar modal masih diproyeksikan akan berada di sideways begitu ya, tapi sudah bisa lebih baik dibandingkan tahun 2020 dan diproyeksikan kembali indeksnya ini bisa rally ya, bahkan mencapai atau bisa menyentuh level 7.300-an di tahun 2022. Artinya memang sudah ada optimisme nih dari berbagai pihak tentang kondisi pasar modal Indonesia di tahun 2021 yang kian membaik. Oke, ada optimisme di sana begitu ya terkait proyeksi pasar modal di tahun ini. Tapi sebetulnya ada apa sebetulnya alasan-alasan yang melatar belakangi banyaknya kalangan yang memproyeksikan bahwa pasar modal di Indonesia tahun ini akan mengalami perbaikan, Mangi? Iya, ternyata
Jika kita kilas balik sedikit ke tahun 2020 ya Fajar ya, di tahun 2020 sempat terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut ya, pada bulan Juli, kemudian Agustus dan September. Tapi ketika memasuki akhir tahun 2020 ini sudah mulai terjadi inflasi, di mana pada bulan Desember sudah mulai terjadi inflasi sekitar 0,45% dan ternyata jumlah tersebut juga meningkat ya dibandingkan dengan bulan November 2020 yang hanya sekitar 0,28%. Artinya memang daya beli masyarakat ini sudah mulai membaik meskipun belum pulih 100%. Kemudian tergambar juga dari indeks keyakinan konsumen ya. Pada bulan November 2020 ini sudah berada di angka 92,0, sedangkan pada bulan Oktober masih di angka sekitar 79,0. Kemudian kembali saya jelaskan ya bahwa sektor-sektor ataupun bisnis-bisnis di Indonesia ini juga sudah mulai kembali berjalan ya, meskipun memang masih perlahan-lahan sekali. Kemudian tadi Amerika juga sudah mulai melakukan ekspor impor kembali ya, meskipun masih atau kembali melakukan lockdown yang itu juga akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasar modal Indonesia. Dan tentunya pendistribusian vaksin sendiri di Indonesia juga ini bisa menjadi katalis yang positif untuk pasar modal Indonesia, Fajar. Dan mungkin Fajar juga bisa menjelaskan nih kepada pemirsa apa saja sih strategi yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2021 ini untuk kembali meningkatkan perekonomian dan juga pasar modal Indonesia. Fajar, silakan. Ya, Mangi dan juga pemirsa, seperti yang telah dikemukakan oleh Menko Perekonomian begitu ya, Airlangga Hartarto pada closing dan juga pembukaan market di tahun 2021 ini, pemerintah menyatakan akan terus mendukung pemulihan ekonomi dan juga pasar modal tentunya dengan berbagai strategi yang sudah ditetapkan. Di antaranya yang pertama adalah vaksinasi COVID-19 yang memang sudah mulai akan dilakukan dan ini diharapkan memang menjadi game changer bagi perekonomian ataupun pasar modal terutama di tahun 2021. Sementara itu jika kita lihat kembali ke 2020 sempat ada yang cukup menarik perhatian begitu ya, ada pengesahan Omnibus Law. Nah, pemerintah juga menyatakan bahwa pengesahan Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan menjadi booster juga bagi perekonomian nasional di tahun 2021 begitu ya, dengan berbagai peraturan yang diterbitkan dan juga kemudahan-kemudahan yang memang ditujukan untuk bisa kembali mengundang investor. Sementara strategi ketiga yang juga diterapkan oleh pemerintah yakni Sovereign Wealth Fund atau lembaga pengelola investasi Indonesia yang memang kemarin juga sudah diterbitkan peraturan presidennya untuk hal ini, dan ini juga lagi-lagi diharapkan bisa menjadi booster dan bahkan sudah memberikan pengaruh tersendiri bagi pasar modal. Salah satunya memang dari pergerakan saham-saham sektor konstruksi di pertengahan Desember lalu yang memang mencatatkan pergerakan yang cukup positif didorong oleh keluarnya peraturan Sovereign Wealth Fund, dan diharapkan memang ini bisa menjadi penarik bagi minat investasi terutama dari luar negeri. Kemudian strategi yang keempat adalah program pemulihan ekonomi nasional yang kembali dilanjutkan di tahun ini setelah di tahun 2020 sudah diimplementasikan, di mana pemerintah sudah mengalokasikan 372 triliun rupiah. Kemudian strategi yang berikutnya adalah keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM. Nah, ini juga menjadi cukup penting, cukup strategis untuk dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa mendorong sejumlah bisnis terutama yang berasal dari UMKM untuk bisa lebih berkembang dan menjadi penopang perekonomian. Nah, itu mungkin yang bisa saya bagikan, Mangi, kepada pemirsa terkait dengan strategi-strategi yang dilakukan atau diterapkan pemerintah untuk mendorong perekonomian dan juga pasar modal di tahun 2021. Sementara itu, Mangi, saya juga masih punya pertanyaan terkait dengan sektor-sektor apa sebetulnya yang mungkin diproyeksikan akan mencatatkan performa yang cukup baik mungkin di tahun ini. Ya baik, ternyata di tahun 2021 juga masih ada beberapa sektor ya yang diproyeksikan ini masih akan tumbuh dan juga layak untuk dikoleksi. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan dalam tayangan berikut ini. Dari sisi prospek di tahun 2021 memang dari sektor-sektor tersebut tentu saja memang masih ada yang tetap menarik ya. Beberapa sektor yang menarik di 2021 ini ada sektor perbankan, ada sektor otomotif, industri dasar dan kimia, sektor bahan konsumen, ditambah lagi sektor infrastruktur. Nah, kita melihat dari sektor-sektor tersebut sebenarnya memang masih ada terdapat beberapa saham yang bisa menjadi andalan, di mana dari sektor properti sendiri kita melihat dari saham Ciputra ini bisa menjadi pilihan. Sementara dari sektor konstruksi ada saham Wijaya Karya, saham Adikarya, saham itu dari sektor infrastruktur telekomunikasi
saya melihat ada saham Telkom dan Indosat, dan dari sektor perbankan ini ada saham Bank BRI, ada Bank Jabar, serta ada Bank BNI atau BBNI. Di samping itu juga ada tambah lagi sektor komoditas CPO ya, di mana ini masih menarik hingga paling tidak kuartal 1 2021 ini ada saham LSIP dan Ya, dan ternyata Fajar dan juga pemirsa ya, di tahun 2021 ini ada beberapa sektor yang diproyeksikan masih akan tumbuh atau bergerak ke arah yang lebih positif, yaitu ada infrastruktur, kemudian properti, kemudian perbankan, CPO, dan juga sektor-sektor dari kesehatan. Dan ternyata kenapa akhirnya infrastruktur ini bisa diproyeksikan kembali meningkat di tahun 2021. Tadi juga Fajar sudah sempat menjelaskan ya bahwa adanya pengesahan Omnibus Law, kemudian SWF atau Sovereign Wealth Fund ini juga akan berdampak sangat positif ya terhadap saham-saham di sektor infrastruktur dan juga konstruksi. Kemudian ternyata dari CPO sendiri atau komoditas ini juga diproyeksikan ya bisa kembali membaik atau semakin membaik hingga kuartal 1 2021, karena ternyata di tahun ini pemerintah juga kembali akan menggencarkan program B30 dan juga program B40. Oke, jadi sejumlah sektor tadi mungkin juga bisa menjadi tambahan informasi begitu ya bagi pemirsa untuk memperhatikan apa saja kemudian yang mungkin masih cukup memiliki opportunity. Sementara itu Mangi, proyeksi atau katalis positifnya memang sudah cukup banyak dan sudah dijelaskan tadi. Tapi tantangan di tahun 2021 untuk pasar modal Indonesia sebetulnya ada apa saja ini Mangi? Ya, mengenai tantangan bagi pasar modal di tahun 2021 sebenarnya jika kita cermati lebih jauh ya, di setiap tahun ini pasti ada tantangan, Fajar. Jika kita kilas balik di tahun 2008 mungkin ada krisis, kemudian di tahun 2020 juga adanya pandemi ya, pertama kali masuk Indonesia tepatnya pada bulan Maret 2020, dan di tahun 2021 sedikit tantangan yang bisa saja ini dihadapi oleh pasar modal Indonesia adalah mengenai ketidakpastian vaksin. Maksudnya dari ketidakpastian ini adalah jika nantinya vaksin ini sudah mulai benar-benar didistribusikan dan disuntikan kepada masyarakat, ini akan berapa lama ya bisa kembali memulihkan perekonomian, akan bisa berapa lama nih membentuk herd immunity di tubuh manusia, yang kemudian jika memang herd immunity tersebut sudah terbentuk, artinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali dan juga perekonomian juga akan bisa kembali normal, Fajar. Jadi kita tunggu saja ya, semoga pendistribusian dan penyuntikan vaksin kepada masyarakat ini bisa segera cepat dilaksanakan agar bisa kembali memulihkan perekonomian dan juga semakin memberikan sisi yang baik bagi pasar modal Indonesia. Oke, baik, kita juga tunggu bagaimana kemudian nanti perkembangannya di tahun ini. Semoga semuanya positif dan optimisme tetap bisa terjaga. Mangi, terima kasih sudah berbagi siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya pemirsa, informasi seputar data-data pasar modal Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.